Dua keteledoran Novi Pratiwi sampai panjang seperti sekarang. Tapi Novi seolah-olah tidak merasa bersalah. Di Novi pula ini pengen cari-cari panggung terus. Setiap menolongin orang dimasukin ke YouTube, dimasukin ke YouTube. Memang mungkin itu cara dia untuk membantu orang, tapi nggak semuanya yang dibantu harus dimasukin ke YouTube deh. Berputar-putar di situ, berputar. Ini tuh nggak harus dibahas sampai ke nasional lagi. Agus nih, nggak penting. Belain Novi kalian juga salah. Kalian belain Agus kalian juga salah. Semuanya salah. Novi jadi besar kepala karena disupport kalian. Agus juga jadi besar kepala karena disupport sama lawyernya. Ujung-ujungnya kan sebetulnya duit ini permasalahannya. Apa yang mau dibahas? Makanya menurut gue, uang yang sudah masuk ke rekeningnya Novi yang sudah dikembalikan sama Agus ini, ya sudah jangan dikembalikan, cash close, duitnya taruh. No, kan banyak nih di Indonesia lagi banyak bencana alam. Bencana alam gunung erupsi tuh di Wakotobi atau di mana tuh? Di Nusa Tenggara Utara apa Nusa Tenggara Timur, gua lupa. Taruh uangnya ke situ, udah selesai, case close, end of story. Di kasusnya donasi, itu yang salah sebenarnya adalah Teh Novi, bukan si Agus atau si Wawa. Kenapa gue bisa bilang yang salah adalah Teh Novi? Gue kasih tahu nih ya, Teh Novi salah ngebantuin orang yang nggak tahu terima kasih, Teh Novi bantuin. Orang yang nggak tahu diri, Teh Novi bantuin. Orang yang banyak bohongnya, Teh Novi bantuin. Orang yang banyak pura-puranya, Teh Novi bantuin. Mendingan Teh Novi gak usah bantuin dan gak usah balikin tuh uangnya. Kasih aja ke donatur-donatur yang sudah mendonasikan uangnya, atau kasih ke orang-orang yang membutuhkannya. Setuju nggak? Kan Novi itu YouTube, masa gak lihat YouTube-nya Novi dah? Ya jelas direkam kan, itu YouTube si Novi itu. Sama lah seperti kamu makan aja mie ayam apa itu direkam kok dimasukkan ke YouTube. Kan Novi juga begitu. Terus kalau itu direkam kan itu bukan uang pribadinya Novi, uangnya orang. Kalau gak direkam kan itu bantuannya orang, bukan uang pribadinya Novi. Jadi kalau kamu ngomong, kalau mau bantu ya bantulah, itu bukan uangnya Novi tapi lewat Novi. Kalau gak direkam, mana ada bukti nanti, minta bukti orang-orang. Nah kayak sekarang bermasalah sampai seperti ini, kalau Novi gak direkam, mana punya bukti itu? Namanya itu juga YouTube. Masa Novi ini pemasukannya nunggu donasi dah? Kan juga dia dibayar YouTube itu kan? Ya sama lah, kalau orang punya YouTube pasti rekam, kamu aja makan direkam, itu dimasukin ke YouTube, itu gak apa-apa. Apalagi ini uangnya orang, bukan uangnya Novi, bukan uang pribadinya Novi, tapi lewat Novi. Intinya gitu aja. Ya kalau menurut orang-orang itu uangnya si Agus lah, kasih lah. Kan itu uangnya orang. Orang itu kan ngasih kan untuk pengobatan, bukan untuk belanja, kan yang apa yang dikatakan mau diapain aja sama Agus mah terserah. Ya nggak seperti itu. Kalau mau seperti itu, mau bebas ya kerja pakai uang pribadi. Kalau punya uang pribadi baru orang itu tidak akan ngotak-ngatik. Itu kan uangnya orang, itu untuk pengobatan. Kalau nggak mau diobatin ya sudah, berarti nggak mau pakai uang itu. Intinya gitu kan. Kan orangnya gak mau diobatin, berarti gak mau sama uangnya. Ini gak mau diobatin tapi uangnya mau diambil. Terus gimana ini ceritanya? Kan ini awalnya menggalang donasi itu untuk pengobatan. Cobalah dari awal saya buat makan, buat beli ini, buat belanja untuk membantu kebutuhan orang ini. Ngasih ndak orang yang ngebantu itu bukan orang yang banyak uang juga. Dia juga punya hutang, punya keluarga sama. Dia juga bekerja keras, tapi karena Agus ini menggalang donasi untuk kesembuhan matanya, jadi orang itu ngasih ke dia, kasihan. Terus sekarang yang kan dulu awalnya Agus ini kan pinginnya apa kan, cuman dia kan pinginnya matanya sembuh, bisa melihat kembali. Jadilah digalakkan donasi ini kan. Kalau sekarang kan nggak kepingin sembuh, nggak pingin berobat, pinginnya cuman uang. Itu uangnya orang, bukan uangnya si Novi, bukan uang pribadinya Novi, uangnya orang. Ya jelas lah Novi itu kan dia menjalankan tugas, apa yang diharapkan Agus ya harus seperti itu. Itu bukan uang pribadinya Novi, kecuali Novi yang ngasih
ke Agus secara cuma-cuma mah terserah. Itu uangnya orang, itu apa ya, uang donatur itu, bukan uangnya si Novi. Oke? Prediksi kasus Agus saya jabarkan satu persatu. Posisi Agus kian terjepit dan makin terjepit oleh bulian dari netizen. Mau si FA yang menang, mau Novi yang menang, atau Denny Sumargo yang menang, bulian ini tidak akan berhenti. Apalagi Novi dan Denny Sumargo mendapat dukungan dari masyarakat. Denny Sumargo dan Novi mendapatkan dukungan yang sangat besar dari masyarakat. Apalagi kalau seandainya Novi dan Denny Sumargo kalah dan akhirnya mereka ditangkap, ini akan memunculkan kemarahan publik yang lebih daripada ini. Dan alhasil bulian terhadap Agus tidak akan berhenti dan lebih parah ke depannya. Kalau Agus bertahan dengan bulian, dia tetap bersama FA. Tetapi kalau dia tidak tahan, dia akan meninggalkan FA dan mencabut surat kuasa untuk menjadikan FA sebagai pengacaranya. Setelah si Agus cabut kuasa pengacara FA, dan ini apa yang terjadi? Pasti si FA akan menyerang balik si Agus. Karena kelemahan-kelemahan Agus sudah dipegang oleh FA. Jadi posisi Agus saat ini seperti makan buah si malakama. Posisi FA pun saat ini sedang tidak baik-baik saja. Karena kenapa? Dia menang kasus atau kalah pun, ya, pandangan negatif dari masyarakat sudah sedemikian kentalnya. Saat dia bertarung dengan Novi dan Denny Sumargo, ketika dia kalah pun simpati publik tidak akan ada di pihak dia. Apalagi ketika dia menang. Dari sini saya bisa prediksikan atau menyimpulkan posisi FA juga seperti makan buah si malakama. Yang terakhir, prediksi posisi Novi dan Denny Sumargo. Sekarang prediksi yang terakhir, prediksi tentang Novi dan Denny Sumargo. Denny Sumargo dan Novi adalah bintang di hati masyarakat dalam kasus ini. Jadi mau Denny Sumargo dan Novi itu kalah ataupun menang, bintang tetaplah bintang dan dia tetap bersinar di hati masyarakat. Ketika Novi dan Denny Sumargo seandainya kalah, ya, seandainya kalah dan akhirnya mereka harus menjalani hukuman. Tetapi di dalam menjalani hukuman dan setelah mereka keluar nanti, mereka itu adalah bintang di hati masyarakat dan akan terus bersinar. Dan ketika mereka keluar nanti, mereka bisa bekerja apa saja dan akan berhasil dan beruntung. Contoh simple, podcast mereka akan meroket, naik dan tajam. Pemikiran simple ini mungkin banyak orang sudah mempunyai firasat akan terjadi seperti ini atau prediksi akan terjadi seperti ini. Anggaplah kami ini orang bodoh, ya. Anggaplah kami ini orang bodoh, tetapi pemikiran-pemikiran ini tidak dimiliki oleh Agus dan FA. Setelah saya pikirkan dan saya simpulkan, dapat saya katakan bahwa semua ini jadi panjang itu karena Novi Pratiwi sendiri. Kesalahan Novi Pratiwi, dua kesalahan Novi Pratiwi, atau kalian kalau tidak mau dibilang kesalahan, dua keteledoran Novi Pratiwi sampai panjang seperti sekarang. Tapi Novi seolah-olah tidak merasa bersalah. Kalau kalian nggak percaya, silakan bantah kata-kata saya ini. Ya, pertama, Novi membiarkan terjadinya penggalangan dana pribadi oleh rekening Agus. Novi tahu Agus menggalang dana pribadi dibantu Densu. Namun Novi tidak mencegah di hari pertama, di hari kedua. Saya yakin Novi menonton Densu dan Agus. Dia tahu sudah berjalan donasi tersebut. Tapi dia tidak larang, besoknya tidak larang, lusanya tidak larang. Sudah semingguan dia biarkan. Padahal dia bisa menghubungi Densu, bilang itu melanggar hukum, tapi Novi biarkan itu ke rekening Agus. Novi membiarkan ke rekening Agus. Maka logika normal Agus sebagai orang awam yang belum pernah dapat donasi, itu berarti uang dia. Kenapa? Karena logikanya kalau ke yayasan, yayasan akan memberikan dia juga. Nah, ini tidak ke yayasan tapi langsung ke dia. Jadi sama dengan dia yang pakai, dia yang ngatur kapan jadwalnya gitu loh. Ya, paham. Kalau ke yayasan toh juga sama, nanti ujungnya diberikan ke dia. Nah, ini langsung ke dia, berarti sudah langsung Agus yang ngatur gitu loh. Jadi benar logika orang awam, logika dia masuk gitu loh. Ya, nah akhirnya dia pakai ini dulu, itu dulu. Kalau berobat pasti, karena berapapun banyak uang. Kalau buta buat apa? Nah, akhirnya Novi datang ke rumahnya, tidak cocok dengan pengeluarannya. Terus Novi bilang ke netizen bagi-bagi warisan, pakai BPJS, uang miliaran. Disitulah netizen membuli Agus. Padahal di awal itu adalah gara-gara kekeliruan Novi sendiri. Ya, dia yang memulai itu, membiarkan terjadinya itu awalnya. Kemudian kekeliruan Novi yang kedua, setelah itu secara hukum uang Agus, Novi langsung pindahkan itu ke yayasan dia dengan bilang akan memviralkan dan
lapor dinsos kalau tidak mau ke yayasan dia. Nah, logikanya secara hukum itu uang Agus. Nah, sekarang dipindahkan Nopi, lalu Agus wajar melaporkan Nopi. Namun netizen nggak terima, netizen berpikir orang yang menolong malah dilaporkan. Tapi netizen nggak paham tentang hukum, jadi wajar Agus melaporkan Nopi sebenarnya. Ya.